Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan, Jalan Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh, dengan fasilitator Ibu Budi Koyunisi dan pelajaran praktik Bapak Majid. Pada video ini, saya akan memaparkan kondisi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi menurut faktor-faktor HAI. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Berikut kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah saya pelajari pada modul ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Artinya, pembelajaran yang dirancang guru untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda berdasarkan kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya. Kita ketahui bahwa setiap murid memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda dalam belajarnya, baik itu kesiapan belajar, minat, ataupun profil belajar. Misalnya, sebelum melaksanakan proses pembelajaran, guru harus memastikan kesiapan kondisi fisik, mental, emosional, pengetahuan awal, dan lingkungan yang nyaman. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kemauan atau gaya belajar murid, yakni audio, visual, atau kinestetik. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, memetakan dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang memudahkan murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Guru harus mengetahui sejauh mana kemampuan awal setiap murid terhadap materi yang diajarkan, agar guru dapat mengidentifikasi murid yang masih banyak memerlukan bantuan dan murid yang memerlukan sedikit bantuan. Selanjutnya adalah minat murid. Minat murid adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar agar mereka dapat mengeksplor pengetahuan sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Terkadang kita sebagai guru secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan pengajaran mereka. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya lingkungan belajar seperti keadaan suhu ruangan, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya, dan sebagainya. Kemudian pengaruh budaya, contohnya seperti santai, bersyukur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Selanjutnya adalah gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang terakhir adalah kecerdasan majemuk, yakni setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi praktik pembelajaran, berkomunikasi dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid jelas sebelumnya, atau bisa juga melakukan asesmen diagnostik dan formatif. Pemetaan kebutuhan belajar murid harus menjadi dasar bagi praktik pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan murid di kelas.
Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan murid, maka kita kemudian dapat menentukan strategi pembelajarannya. Ada 3 strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian, guru dapat menyediakan konten yang beragam dapat dipelajari oleh murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu mengacu bagaimana murid akan memahami atau memaknai sebuah informasi atau materi yang sedang dipelajari. Terkadang ada murid yang memerlukan bantuan dari guru yang begitu besar, sementara ada murid yang memerlukan bantuan dari guru hanya sekedar saja cukup dengan memberikan arahan atau pendayaan bermanfaat. Yang terakhir, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unit kerja yang ditunjukkan oleh murid kepada guru. Mendiferensiasi produk mengikuti 2 hal, yaitu pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Materi yang ada dalam modul-modul sebelumnya saling keterkaitan dan saling melengkapi dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diwujudkan apabila guru memiliki nilai atau prinsip keberpihakan pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Nilai ini menjadi bulan dasar bagi guru dalam menerapkan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru telah mengimplementasikan visi yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan optimal apabila tercipta budaya positif di lingkungan sekolah, seperti menerapkan segitiga diskusi dalam penyelesaian masalah dan membuat kesepakatan kelas sehingga tercipta suasana aman dan nyaman bagi murid. Demikian paparan materi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.